Yang pertama, ada pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari dua suku kata, yaitu hipo yang artinya belum tentu benar dan tesis yang artinya kesimpulan. Jadi, hipotesis adalah hasil atau kesimpulan yang ditentukan dari sebuah penelitian yang belum tentu kebenarannya dan baru akan menjadi benar jika sudah disertai dengan bukti-bukti. Seorang ilmuwan bernama Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa hipotesis adalah dugaan atau jawaban yang dibuat oleh peneliti dari problematika yang diajukan dalam penelitiannya. Ada dua macam hipotesis penelitian. Yang pertama, ada hipotesis kerja atau alternatif yang disingkat dengan HA. Hipotesis kerja menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Y atau adanya perbedaan antara dua kelompok atau rumusan hipotesis kerja. Contohnya, jika bla 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 maka bla bla bla. Yang kedua, ada hipotesis nol atau disingkat HO. Hipotesis yang kedua ini menyatakan tidak ada perbedaan antara dua variabel atau tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dengan kata lain, selisih variabel pertama dengan variabel kedua adalah nol atau nihil. Contohnya, tidak ada lagi pengaruh bla 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 terhadap bla bla bla. Dalam pembuktian, hipotesis alternatif atau HA diubah menjadi HO agar peneliti tidak mempunyai prasangka. Jadi, peneliti diharapkan jujur, tidak terpengaruh pernyataan dari HA. Kemudian dikembangkan lagi ke HA pada rumusan akhir pengetasan hipotesis. Yang kedua, ada karakteristik hipotesis. Yang pertama ada, hipotesis harus dirumuskan dengan singkat dan jelas. Maksud dari karakteristik yang pertama ini adalah dalam merumuskan hipotesis, kata-kata yang dipakai harus jelas. Yang kedua, ada hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih dari variabel. Yang ketiga, hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau hasil dari penelitian. Jadi, maksud yang ketiga ini adalah hipotesis ini harus ada dasarnya, tidak boleh sembarangan, dan dasar tersebut itu dari para ahli atau para peneliti. Sembari saya menjelaskan, kalian silakan buka PDF. Selanjutnya, kita akan belajar tentang langkah-langkah menyusun hipotesis. Pada PDF tersebut terdapat ada gambar hipotesis. Hipotesis memiliki 3 cabang, bentuk, sifat, dan susunan menyatakan. Bentuk sama dengan itu kalimat deklaratif positif. Sifat sama dengan operasional. Susunan menyatakan hubungan. Yang pertama ada hipotesis disusun dalam kalimat yang deklaratif. Deklaratif ini itu artinya adalah kalimat yang positif. Kalimat yang sebaik-baiknya terdapat pada kalimat hipotesis. Kedua, hipotesis adalah variabel yang operasional, dalam arti dapat diamati dan diukur. Yang ketiga, hipotesis menunjukkan hubungan tertentu di antara variabel-variabel. Selanjutnya, kita akan belajar tentang macam-macam variabel. Yang pertama, ada variabel independen. Variabel independen adalah dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau yang timbulnya variabel dependen. Variabel dependen itu sendiri adalah variabel yang terikat ya teman-teman. Sembari saya menjelaskan, teman-teman bisa
Buka buku kita tentang metode penelitian yang karyanya Sugiono atau yang lainnya itu eh, dalam macam-macam variabel. Di situ juga ada disebutkan dan contoh-contohnya. Yang keempat ada variabel interfitting, adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Yang kelima ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang diteliti. Nah, kita tadi udah belajar tentang macam-macam, setelah itu kita belajar tentang contoh dari masing-masing macam-macam variabel tersebut ya, teman-teman. Misalnya, contoh dari variabel dependen adalah ada komitmen kerja. Komitmen kerja itu sebagai variabel independen. Kemudian dikasih panah ada produktivitas kerja atau variabel dependen. Nah, artinya itu adalah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Yang kedua adalah contoh dari variabel interfitting. Variabel interfitting contohnya itu seperti ini. Perilaku suami terhadap istri. Di antara perilaku suami itu ia menjadi variabel independen, kemudian merujuk ke perilaku istri. Perilaku istri itu jadi variabel dependen. Di antara kedua itu, di tengah-tengah ada variabel moderator, yaitu jumlah anak. Jadi, contoh dari variabel intervening adalah hubungan antara variabel independen, moderator, dan dependen. Selanjutnya adalah contoh dari variabel kontrol. Misalnya, pendidikan SMA dan SMK itu sebagai variabel independen, kemudian merujuk atau dikasih anak panah, keterampilan mengetik. Keterampilan mengetik tersebut menjadi variabel dependen. Nah, di antara kedua itu di bawahnya ada variabel kontrol. Variabel kontrolnya itu sebagai naskah, tempat, dan mesin ketik. Selanjutnya adalah langkah-langkah membuat variabel penelitian. Yang pertama, menentukan faktor permasalahan utama yang berkaitan dengan hasil belajar. Hasil belajar ini, teman-teman, ini adalah merupakan variabel terikat yang dijadikan atau yang nantinya itu dijadikan sebagai inti penelitian kita. Yang kedua ada faktor